warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran. Ada lebih baiknya dulu kita berdoa. Ketua kelas Riswanto, Ibu minta tolong ya, pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Terima kasih Riswanto. Hari ini Ibu lihat di Gameit semua hadir ya, tidak ada yang tidak datang ya. Iya Bu, Hadir semua Bu. Hadir semua kan? Oke. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan bimbingan layanan klasikal ya dengan topik disiplin tata tertib sekolah. Tujuannya agar kalian dapat memahami berbagai perilaku yang mencerminkan sikap disiplin. Apa sih disiplin itu? Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan, tata tertib, dan norma yang berlaku dalam kehidupan. Disiplin amat penting diterapkan dalam kehidupan sosial, sebab tanpa disiplin kehidupan masyarakat akan menjadi tidak teratur, tidak tertib, dan tidak aman. Disiplin tata tertib sekolah. Disiplin sekolah adalah peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa agar tidak menyimpang dan mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku. Sedangkan tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, coba anak-anak simpulkan apa yang dimaksud dengan disiplin tata tertib sekolah. Ya yuk Bu. Oke, Yayu silakan. Ya, dari dua tadi ya Bu. Dari Ya. dua tadi dapat disimpulkan bahwasannya disiplin tata tertib sekolah ialah aturan yang berlaku di sekolah Bu, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua yang ada di sekolah tersebut, baik guru, pegawai, dan peserta didik. Kami apabila dilanggar nanti dapat sanksi. Oke, baik. Terima kasih Ayu. Jadi yang ada di sekolah kita, yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Maksudnya di sini jangan terlambat kayak yang dibilang Ayu, ya kan? Kita masuk pukul 7.15. Jadi 7.15 harus sudah ada di sekolah. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal dengan rapi dan memakai atribut lengkap. Jadwal kita kan sudah ada tuh dari mulai hari Senin sampai hari Kamis, memakai baju putih dan biru, pakai dasi, simbol-simbolnya dilengkapi, memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Dan hari Jumat Sabtu itu ada yang memakai baju pramuka. Kalau jadwalnya olahraga, memakai baju olahraga. Yang ketiga, siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambut ya. Yang memanjangkan rambut cukup siswa perempuan saja. Riswanto jangan ikut-ikutan ya. Kita lanjut ya. Untuk peraturan yang keempat itu, siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan emas atau memakai make up. Kelima, bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ini banyak nih Ibu dengar nih keluh-keluhan dari guru nih. Katanya masih banyak anak-anak sekolah kita yang tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Jadi kalau ada tugas dikasih guru, mereka bilangnya lupa Bu, ketinggalan Bu. Malas tuh Bu, malas. Anak-anak Ibu di kelas ini semua bertanggung jawab kan? saya tugas-tugasnya selesai Bu. Ada kebersihan lingkungan sekolah, melaksanakan piket kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Kan di kelas sudah dibagikan piket hariannya kan, jadi dilaksanakan agar lingkungan sekolah kita tetap terjaga kebersihannya. Yang ketujuh, membudayakan 3S, senyum, salam, sapa kepada guru maupun teman sekolah. Di sini ada video. Nanti dari video ini kalian bisa
analisis videonya. Ada kan udah Ibu bagikan link link soalnya untuk kalian kerja kelompok. Ya, Dan Bu. Bu, WhatsApp tadi Ibu kirim. Ya, oke ya. Ini Ibu bagikan dulu. Kalau memang kurang kedengeran suaranya dari tampilan Ibu, bisa lihat dari WA ya. Baik, Bu. Saya Kedengeran? akan bercerita tentang pengalaman saya. Dengar Bu, tapi nggak begitu jelas. Ya Bu, kecil suaranya Bu. Saya dengar Bu. Negeri Tanah Toraja. Sekolah kami sangat ketat dengan peraturan. Tapi menurut saya Sudah, Bu. apa? Bukannya sekolah tempat untuk menyelesaikan program wajib belajar dari pemerintah. Pakaian kepala sekolah sangat sepi. Bahkan beliau sendiri adalah orang yang sangat patuh pada peraturannya sendiri. Sebelum jam 7 pagi, beliau sudah ada di gerbang sekolah. Dan peraturan yang membosankan. Kami semua harus menggunakan sepatu dan kaos kaki yang sama. Katanya sih supaya tidak ada yang dibeda-bedakan. Saya juga tidak pernah taat dengan kerapian. Tapi bila bertemu, saya dengan cepat langsung merapikan diri. Dan kalau masalah tugas, jangan tanyakan lagi. Kamu yang nak, mana tugasmu? Saya sudah bilang, nak, tugas itu menentukan nilai rapormu. Saran-saran aku sedikit, aku sudah kelas 12 ini. Saya tidak punya waktu untuk kerja tugas. Karena saya pilih untuk habiskan waktu di luar bersama teman. Sekolah kami menggunakan sistem poin. Semakin bertambah poin, semakin terancam dikeluarkan dari sekolah. Ini kenapa ini banyak sekali terlambat di sini? Banyak juga alfanya. Tiap hari, pagi-pagi bangun, pagi-pagi ke sekolah. Kenapa hanya terlambat? Yang alfa info kemana ini? Sebenarnya saya cepat bangun. Ricky, sudah saya tulis nih. Hanya saja waktu saya masih tersita untuk bermain gadget. Saya sering alfa karena kalau pagi ketika saya melihat gerbang sekolah sudah tutup, saya lebih memilih pergi bermain di warnet atau di game station untuk menghabiskan waktu. Tetapi setelah sekian tahun berlalu, akhirnya saya merasakan kenapa disiplin itu sangat penting. Kebiasaan malas, terlambat, tidak kerjakan tugas, dan tidak mematuhi aturan menjadi kebiasaan sampai sekarang. Setelah 7 tahun selesai dari SMA, saya baru menyadari kalau kedisiplinan itu sangatlah penting. Sekarang saya ada di sini, sedang menunggu teman sekelas saya di SMA dulu. Sebenarnya ada sedikit rasa malu sih, karena teman-teman sebaya saya yang patuhi peraturan saat itu sudah menekuni karir mereka sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Sedangkan saya masih harus berkutat dengan skripsi saya. Seandainya saja waktu itu saya menghargai waktu dan mau belajar disiplin. Oke, sudah. Oke ya, udah Ibu stop ya ininya ya. Kita masuk ke tahap diskusi. Tadi sudah dilihatkan semua videonya? Sudah Bu. Bagus Bu videonya. Masuk ke kelompoknya masing-masing nanti diskusinya ya. Untuk pertanyaannya sudah Ibu kirim di grup WA dan sekarang silakan kalian diskusikan. Ibu beri waktu 5 menit cukup. Cukup. Ada yang sudah selesai? Sudah Bu, sudah. Herlina dulu ya yuk. Herlina kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Siap-siap ya teman-teman, kelompok 2 Nuramita dan Deviana. Baiklah Ibu, kami dari kelompok 2
berdasarkan video yang Ibu tayangkan tadi, kami menganalisisnya bertiga. Bagus sekali videonya Ibu untuk pembelajaran kami nanti. Yang mana di situ siapa itu tadi seorang anak muda itu dianya malas sekolah, sering terlambat karena bangun kesiangan, tidak menghargai waktu, malah pergi ke warnet kalau terlambat, sehingga dia terlambat pun untuk studinya. Teman-teman udah selesai kuliah, dia masih terlambat 2 tahun. Jadi begitu berharganya waktu. Nah, itu dari video yang Ibu tayangkan. Terus yang dari pertanyaan yang di-share Ibu di grup, bagaimana cara kalian untuk menerapkan disiplin tata tertib sekolah? Nah, caranya tadi telah Ibu sampaikan juga. Pertama, buat agenda dan jadwal. Udah gitu, jangan lupa bahagia. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, kita harus sugesti, bukanlah sikap yang bahwa kita takut akan hukuman dari tata tertib kalau kita tidak melaksanakan disiplin. Kemudian kerjanya harus tuntas. Terus kita tambahannya ini menumbuhkan kemandirian, Bu. Jangan tergantung sama orang lain, kita harus disiplin. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian yang ketiga, mengapa disiplin itu penting? Karena dengan disiplin kita akan sangat bermanfaat sekali. Kalau kita berdisiplin, kita akan tumbuh rasa kepekaan terhadap orang lain. Insya Allah dengan disiplin kita bisa sukses nantinya, Ibu. Demikian dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau menanggapi, silahkan. Oke, kelompok yang lain ada yang mau bertanya dari kelompok 2? Sebelum Ibu tutup, adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan hasil layanan yang telah Ibu sampaikan tadi? Kalau ada, ayo coba angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, Nur Aminah, silakan. Dari layanan kita yang kita laksanakan hari ini, kesimpulan yang saya dapat yaitu disiplin itu sangat penting. Dengan terbiasanya disiplin di sekolah, kita juga akan terbiasa disiplin di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sehingga kebiasaan disiplin yang kita lakukan menentukan masa depan kita juga. Kebiasaan yang baik juga akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitu juga sebaliknya. Oke, terima kasih Nur Aminah. Bagus sekali ya. Jadi Ibu simpulkan ulang, disiplin sangat penting. Dengan terbiasa disiplin di sekolah, kita juga akan terbiasa disiplin di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita terbiasa, sehingga kebiasaan disiplin yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun sebaliknya. Namun, untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidaklah mudah. Kita harus membuang jauh-jauh rasa malas dan membutuhkan semangat untuk selalu hidup disiplin. Jadi anak-anak Ibu sekalian, jangan lagi malas-malas ya, harus disiplin ya. Ya, Ibu. Oke, sebelum kita tutup, sampai nanti di pertemuan berikutnya kita akan berjumpa lagi dengan materi yang lain. Tadi kita sebelum mulai belajar kita berdoa, jadi sebelum kita tutup kita juga berdoa. Riswanto, pimpin lagi doanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Riswanto.